lagi bersama kakak kelas kami. Bagaimana kabar kalian? Tentu saja baik dong. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kakak-kakak ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Dea Angelina dari Paroki Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulin. Nama kakak Maria Desiana dari Paroki Santa Tersia Pelaihari. Nama kakak Arsela Basaeng dari Paroki Bunda Maria Banjarbaru. Nah, sebentar lagi kita akan mulai kegiatannya. Yuk, ikutan acara selanjutnya. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar dengan mengutus Yesus sebagai penyelamat kami. Bantulah kami agar dapat membalas kebaikan-Mu dengan berbuat baik bagi keluarga dan teman-teman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, setelah ini kita akan membacakan Injil. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 3 ayat 14 sampai 21. Siapkan kitab sucinya ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, setelah kita mendengarkan bacaan dari Kakak Erwita, sekarang kita lanjut ke pendalaman materi. Adik-adik, kita menggunakan pengukur untuk mengukur sesuatu. Waktu membuat kue, kita menggunakan gelas pengukur untuk mengukur jumlah tepung terigu, gula, dan susu yang kita perlukan. Apakah kita dapat mengukur kasih Allah? Kitab suci mengatakan, Tuhan adalah hambaku, takkan kekurangan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Mazmur bab 23 ayat 1 dan 5. Waktu membuat sesuatu, kita menggunakan meteran untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi benda-benda yang ada. Apakah kita dapat menggunakan meteran untuk mengukur kasih Allah? Kitab suci mengatakan bahwa kasih Allah lebih tinggi dan dari langit. Jika kasih Allah lebih tinggi dari langit, kakak rasa kita tidak dapat menggunakan meteran untuk mengukur kasih-Nya. Kita juga menggunakan jam tangan untuk mengukur waktu. Mungkin ada orang yang menggunakan jam tangan untuk menghitung berapa lamanya pastor berkhotbah. Kakak pun bertanya-tanya, apakah kita bisa mengukur berapa lama kasih Allah
Kitab suci pun mengatakan bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percayakan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Halo adik-adik, kita sebentar lagi akan membuat kreativitas ya. Sebelum itu, adik-adik siapkan dulu kertas, gunting, dan lemnya. Sekarang kakak di sini memiliki kertas, dilipat 2 terlebih dahulu ya adik-adik. Kemudian lipat lagi salah satu bagiannya seperti ini. Nah, lipat lagi sekali lagi ya, sampai seperti ini. Kemudian lipat seperti ini dan sisihkan terlebih dahulu. Sekarang ambil lagi kertas origaminya, lakukan seperti tadi, lipat 2, kemudian lipat lagi, dan lipat lagi seperti ini. Ya, adik-adik semua pasti bisa, lipat lagi ya. Sip, sudah jadi deh. Sekarang lem bagian tengahnya adik-adik. Nah, lem seperti ini. Ya, sekarang salah satu bagiannya juga dilem lagi kertas origaminya seperti yang tadi. Sudah seperti ini. Nah, sekarang silahkan dipotong sedikit bagian di salah satu kertas origami yang tadi. Kita lem dan kita tempelkan di bagian tengahnya. Jadi deh salib kita. Tara. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Setelah kita mengikuti kegiatan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih untuk belas kasih-Mu yang begitu besar. Bantulah kami agar kami dapat menanggapi kasih-Mu dengan mengasihi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian kegiatan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.